Setelahnya, Ciko ini pun melongokkan kepalanya ke dalam kamarnya Astri. Disitulah Ciko ini kaget, karena Astri ini berdiri di sudut dari kamar yang gelap, di mana Astri ini tidak ingin lampunya ini dinyalakan. Astri ini berdiri, tapi menghadap ke tembok. Tiba-tiba tertawa cekikikan. Siapa Tuhanmu? Coba kowe melu-melu. Ojo melu-melu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah! Bangsat kowe. Kowe bangsat kowe melu-melu kowe bangsat. Nah, setelah Astri ini dimasukkan ke dalam kamar, Astri ini pun langsung dibaringkan. Nah, di situ bapaknya sempat tanya sama si Astri, "Duk, gimana keadaanmu? Udah agak mending setelah mandi?" Astri ini diam aja, tatapannya ini nampak kosong. Nah, bapaknya pada saat itu memandang ke arah pintu dari kamar. Bapaknya ini seperti bingung, menunggu arahan dari Ustadz Zubair ini yang ada di pintu kamar. Ada Ciko juga, ada ibunya. Ustadz Zubair ini cuma mengedipkan mata dan memberi kode bahwasanya bapak dari Astri ini disuruh keluar saja. Menyuruh bapaknya ini untuk keluar dan Astri ini dibiarkan dulu untuk istirahat. Nah, bapaknya ini bilang sekali lagi sama Astri, "Ya wes Nduk, bapak ning jopo yo, nek ono apa-apa bengok-bengok ae, undang-undang bapak. Bapak di luar, panggil aja bapak." Astri ini masih diam. Nah, setelahnya gorden dari kamarnya Astri ini pun ditutup. Gorden jendela ini yang tadinya masih buka, ditutup. Nah, bapaknya ini jalan mau ke pintu dari kamar. Tiba-tiba Astri ini bilang sama bapaknya, "Lampu ini dipateni." "Oh iya Nduk." Astri ini meminta untuk lampu kamarnya ini jangan dinyalakan, justru dimatikan saja. Nah, lampu kamar ini pun dimatikan. Bapaknya ini keluar dari kamar, pintu kamar ini ditutup. Nah, disitulah bapaknya ini bilang sama ibunya, sama Ciko, sama semuanya yang ada di situ, "Ya wes, jarno sik yo, biarkan dulu Astri ini istirahat. Mungkin dia masih shock, dia masih capek, karena kondisinya juga sepertinya lemes benar dia." "Oh iya Pak." Ciko ini di situ langsung mengajak bicara bapak dari Astri. "Pak Ciko, minta maaf ya Pak. Kemarin udah bikin bapak ini marah-marah. Ciko salah Pak. Ciko minta maaf sama bapak." "Ya wes le, gak apa-apa. Bapak yo njaluk ngapura yo. Bapak yo minta maaf kemarin udah sempet marah-marah sama kamu. Ya kamu harus mengertilah," sambil ditepuk-tepuk pundaknya dari Ciko ini. "Kalau yang namanya bapak ini kehilangan anaknya kan hancur hatinya le." "Iya Pak, saya tahu kok. Sekali lagi Ciko minta maaf Pak." "Ya wes podo-podo. Ayo lungguhan ning ngarep. Ayo duduk-duduk di depan." Akhirnya semuanya ini duduk-duduk di depan. Nah, nampak beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu kan masih agak membicarakan kejadian yang baru saja ini terjadi. Dan disitulah Ustadz Zubair ini seperti menenangkan. Wes, ojo diomong meneh, jangan diobrolkan lagi. Sudah biarkan Mbak Astri ini istirahat. Kalau yang mau pulang ya pulang. Kalau yang mau di sini, mau minum teh, mau ngopi, mau bersantai ya monggo. Sambil nungguin ini bapaknya dari Mbak Astri yang mungkin butuh temen. Sampai pada akhirnya beberapa warga ada yang pulang, ada pula yang masih di situ untuk sekedar ngopi, untuk sekedar ngobrol lah di situ. Nah, pada saat itu Ciko ini memandang Ustadz Zubair. Wajah dari Ustadz Zubair ini agak seperti cemas. Ciko ini sempat bertanya lagi, dimana sebelumnya Ciko ini sempat bertanya kalau itu Astri atau bukan, tapi Ustadz Zubair ini tidak menjawab. Sekali lagi Ciko ini bertanya, "Pak Ustadz Zubair, saya mau tanya Pak." "Ya Mas Ciko, ada apa?" "Itu sebenarnya Astri atau bukan?" Ustadz Zubair ini diam aja. "Yes Mas Ciko, yang penting Mas Ciko di sini. Mas Ciko sholat kan? Mas Ciko bisa ngaji kan?" "Alhamdulillah bisa Pak." "Ya sudah, nginep di sini. Tolong ya, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Dan selalu ngaji ketika di sini. Entah ini pagi, habis subuh, siang, maghrib, ataupun malam. Tolong ya Mas Ciko."
Nah, Ustadz Jubir ini agak membisiki dengan Ciko, karena saya tahu Mas, bapak dari Mbak Astri ini tidak sholat, ibunya juga tidak sholat. Yang sholat di sini cuma Mas Ciko berarti. Iya Pak, Ciko ini berusaha mengerti. Terima kasih atas masukannya Pak Ustadz. Terima kasih juga tadi udah menghormati si Astri ini. Ya sama-sama ya sudah. Pak, Bu, Mas Ciko, Bu Lasmi semuanya, saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa, saya ada di rumah. Ustadz Jubir ini pun pamit, beliau ini pulang ke rumahnya. Nah, satu persatu dari warga ini pun pulang. Karena kondisinya ini udah malam, memasuki tengah malam, di situ bapak dan ibu dari Astri pun bilang sama Ciko ini, Mas Ciko, sudah itu barang-barang yang di rumahnya Mas Tejo, dibawa sini aja, nginep sini aja ya. Oh iya Pak, nanti saya ambil besok aja Pak, karena ini udah tengah malam. Oh ya sudah, kalau gitu Mas Ciko malam ini mulai tidur sini ya, nggak usah di Mas Tejo lagi, nggak enak. Ya Pak, siap, terima kasih Pak. Ya sama-sama Bapak sama Ibu tak tidur dulu. Nah, Ciko pun akhirnya duduk-duduk di depan teras rumah ini dengan Mbok Lasmi. Nggak begitu lama, Tejo ini menghampiri. Yang tadi Tejo ini sudah sempat pulang duluan, Tejo ini datang lagi. Nah disitulah Tejo ini ikut duduk-duduk. Nah Ciko ini sekalian bilang, Jo, itu barang-barangku tak ambil besok ya, karena aku disuruh nginep sini sama bapak ibunya dari Astri. Oh iya Mas Ciko, aku mau ngobrol berdua. Mbok Lasmi boleh ya sebentar, tak pinjem Mas Ciko ini. Ya, monggo. Akhirnya Ciko ini diajak sama Tejo dengan berjalan. Sambil berjalan ini mereka ngobrol. Di situ Tejo ini bilang sama si Ciko, Mas Ciko lebih baik tidur di rumahku aja Mas. Loh, nah kenapa Cok? Kan aku udah disuruh tidur di sini sama orang tuanya Astri. Gak apa-apa Mas, tidur di rumahku aja. Jangan di rumahnya Mbak Astri. Udah nurut aja sama aku Mas. Loh Cok, lah kamu ini kenapa? Jadi seolah-olah Ciko ini menangkap ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tejo ini. Disitulah Ciko ini berusaha untuk terus bertanya, Jok jujur sama aku, ada apa? Gak apa-apa, pokoknya Mas Ciko tidur di rumahku aja kalau bisa. Tapi aku gak enak Jok, aku udah disuruh tidur di sana. Lagian Ustadz Jubir ini udah bilang sama aku, katanya aku suruh sholat terus di sana sama suruh ngaji lah di rumahnya Astri ini. Nah disitulah Tejo ini seperti agak lega. Dia masih tetap tidak memandang wajahnya dari si Ciko ini. Dia ini menghela nafas. Oh ya wes Mas, ya sudah kalau gitu, karena Ustadz Jubir sudah ngendikan seperti itu, sudah bilang seperti itu, ya sudahlah. Sebenarnya ada apa Jok? Kamu kok seperti menyembunyikan sesuatu dari aku? Gak apa-apa Mas, ya sudah Mas, aku pamit dulu ya Mas, aku tak pulang. Besok kalau Mas Ciko mau ambil tasnya Mas Ciko, mau ambil barang-barang ke rumahku aja, aku di rumah. Oh ya sudah, terima kasih ya Cok. Akhirnya mereka pun berpisah. Tejo pulang ke rumahnya, Ciko pun kembali menuju ke rumahnya dari Astri. Nah sampai di rumah Astri ini Mbok Lasmi sudah nampak masuk. Akhirnya Ciko pun menutup pintu. Dari rumah tersebut Ciko ini pun tidur menuju kamar yang sebelumnya dia tempati, yang ada di belakang rumah itu, di dekat dari kamarnya Mbok Lasmi. Nah di malam pertama semuanya ini berjalan lancar, tidak ada keanehan apapun. Sampai di pagi harinya, di subuh hari itu Ciko kan bangun. Ciko bangun, dia melaksanakan sholat subuh. Setelahnya dia ini ngaji. Belum ada keanehan apapun. Sampai di siang hari Ciko ini sholat zuhur, dia kembali ngaji, belum ada keanehan apapun. Sampai di maghrib ini pun belum ada keanehan apapun. Semuanya ini nampak masih ya normal saja. Nah ketika maghrib ini Ciko ini kan habis mandi, dia sekalian wudhu mau melaksanakan ibadah sholat maghrib sebelum dia ini ngaji yang barusan saya sampaikan. Nah disitulah Mbok Lasmi ini sempat mengajak bicara dari Ciko ini di pawon di dapur. Mas Ciko, aku mau bicara sama Mas Ciko. Iya Mbok, ada apa? Sini. Jadi seperti mau membisikkan sesuatu. Akhirnya Ciko ini mendekat. Ada apa Mbok? Semalam ya Mas, sekitaran jam 2 dini hari itu kan Mas Ciko juga udah masuk, udah tidur semua.
Mbok Lasmi ini gelisah, aku ini gelisah Mas Ciko. Kayak nggak tahu ada apa, seolah-olah aku merasa nggak enak. Aku ini jadi nggak bisa tidur. Terus di jam 2 dini hari itu, aku kok seperti mendengar ada suara wanita ini yang tertawa ya. Maksudnya Mbok, ya suara wanita tertawa ini kok seperti dari kamarnya Mbak Astri. Ciko ini kan agak kaget. Lah Mbok Lasmi, coba lihat nggak ke sana? Iya, aku coba ke sana. Aku buka kamarnya ini, Mbak Astri ini ya masih terbaring Mas di tempat tidur. Masih tidur Mbak Astri ini. Nah terus suara itu pas aku deketin, pas aku masuk ke kamarnya Mbak Astri, udah hilang, udah tidak terdengar lagi. Tapi aku yakin betul kok Mas, karena suaranya ini walaupun sayup-sayup tapi jelas itu suara wanita ini yang tertawa, seperti tertawa ini cekikikan. Disitulah Ciko ini kok ada sesuatu yang seperti tidak beres. Sampai pada akhirnya Ciko ini pun mencoba menenangkan Mbok Lasmi ini. Yowes Mbok, barangkali Mbok kecapean. Kan dari sebelum-sebelumnya, hari sebelumnya ini udah yang melayani para tamu yang ikut tahlilan juga, bikin teh, masak dan lain-lain lah. Walaupun dibantu oleh ibu-ibu dari tetangga yang lain, tapi kan kemungkinan Mbok Lasmi ini capek. Udah Mbok jangan dipikirin. Ya sudah, aku tak sholat dulu ya Mbok. Oh ya sudah Mas Ciko, terima kasih. Akhirnya Ciko ini pun sholat. Setelah sholat dia pun ngaji di maghrib itu. Tidak ada keanehan apapun. Nah, di malam harinya Ciko ini mau beranjak untuk tidur. Dia sudah di dalam kamar. Sebelum tidur ini dia jadi kepikiran kata-kata dari Mbok Lasmi ini, apa yang disampaikan oleh Mbok Lasmi ini tadi di maghrib itu. Kok Mbok Lasmi ini seperti didengerin suara perempuan cekikikan ya. Dan disitulah Ciko ini seperti teringat dengan wajah cemas, wajah gelisah dari Ustadz Zuber. Ustadz Zuber juga wajahnya kemarin ini nampak cemas, nampak gelisah ketika Astri ini pulang. Terus digabungkan kan itu, wajah cemas dari Ustadz Zuber dengan sesuatu yang seperti tidak beres. Suara cekikikan wanita ini yang didengar oleh Mbok Lasmi ini. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang tidak beres. Ciko ini kan jadi kepikiran. Sampai pada akhirnya semuanya ini berusaha dia tepis. Dia pun berusaha untuk berpikir positif. Udahlah, tidak tak pikirlah. Dan yang penting aku di sini jagain Astri sampai Astri ini benar-benar sembuh. Akhirnya Ciko ini pun bisa tertidur. Nah di hari ketiga ada sesuatu yang membuat bapak ibu dari Astri, Mbok Lasmi, Ciko ini kaget. Jadi di siang hari setelah waktu sholat zuhur, Astri ini seperti tiba-tiba ini sehat. Jadi Astri ini seperti yang awalnya cuma tertidur saja dan dia nampak lemas, wajahnya ini masih pucat. Di hari ketiga itu dia ini nampak sehat. Dia ini seperti berjalan-jalan di sekitar rumahnya, di dalam tapi tidak di luar rumah. Mereka semua ini menangkap itu sebagai sesuatu yang aneh karena secara tiba-tiba saja. Jadi wajahnya juga nampak seger sekali Astri ini. Nah disitulah bapaknya ini sempat tanya, "Duk, kamu udah enakan Duk?" Astri ini tidak menjawab, cuma pelirik aja matanya ke arah bapaknya, ke arah ibunya, ke arah Ciko. Nah disitulah Ciko ini udah mulai curiga. Ini jangan-jangan benar-benar ada yang tidak beres. Ciko ini cuma ngelirik dari Mbok Lasmi, dan Mbok Lasmi pun menangkap kecemasan dari wajahnya si Ciko. Nah setelah jalan-jalan itu, Astri ini masuk lagi ke dalam kamarnya. Dia kembali terbaring, dia mau memejamkan mata kembali. Nah sampai pada akhirnya, karena Ciko ini penasaran, di hari kedua kemarin, ketika Ciko masuk ke kamar Astri, mau buka gorden dari jendela kamarnya, Astri ini seperti agak marah. "Jangan dibuka." Seperti matanya ini agak mendelik, agak melotot ini. Padahal Astri ini posisinya, sebelumnya Ciko ini lihat Astri ini berbaring dan dia menutup mata. Dan ketika Ciko mau menutup gorden dari kamar Astri, Astri ini seperti tiba-tiba bangun dan seolah-olah marah sama Ciko ini. "Ojo dibuka." Nah Ciko ini cuma diem aja di hari kedua waktu itu. Dia cuma, "Oh ya udah yang, barangkali kamu mau kena sinar matahari di siang hari kan biar enak." Astri ini diem. Setelahnya dia ini kembali memejamkan matanya. Nah maka dari itu Ciko ini
ada yang aneh. Dia ini yakin ada yang aneh, berarti ada yang tidak beres. Di hari ketiga, sama halnya dengan hari kedua. Karena Ciko ini udah merasa ada yang tidak beres. Di sehabis duhur ini dia masuk ke dalam kamar Astri, di mana Astri ini masih berbaring, masih tertidur. Setelah Astri ini tadi jalan-jalan di dalam rumah, Ciko ini masuk. Dia masuk mau buka gorden dari kamarnya Astri lagi. Sama seperti hari kedua, Astri ini marah lagi, seolah-olah marah sama Ciko. Yang tadinya Astri ini cuma tutup mata, berbaring. Ojo dibuka, bolan-balen ngomong ojo dibuka. Bolak-balik bilang kok masih dibuka. Ciko ini kan kaget. Oh ya sudah yang, sorry. Ditutup lagi sama Ciko. Ciko ini pun keluar, ditutup kan pintu kamarnya dari si Astri. Disitulah dia bicara dengan Mbak Lasmi. Mbak, sebenarnya aku juga ada ataupun merasakan sesuatu yang aku tangkap ini tidak beres, Bu. Lah apa Mas Iko? Diceritakan masalah gorden itu kan. Nah Mbak Lasmi ini raut wajahnya juga cemas gitu kan. Dan menjawab, iya Mas Iko, ini seperti ada yang tidak beres. Cobalah kalau besok masih seperti itu, bilang aja sama Bapak Mas Iko, suruh manggil Ustadz Juber. Barangkali Mbak Astri ini kesurupan karena baru hilang dari gunung, Mbok takut, Mbok kasihan. Oh ya sudah. Lah suara-suara itu masih terdengar nggak Mbok? Udah enggak sih, cuma di malam pertama aja kemarin Mas Ciko. Oh ya sudah kalau gitu. Nah akhirnya di malam ketiga Ciko ini tidur. Pada sekitaran jam 1 dini hari, Ciko ini terbangun karena dia ini kebelet kencing. Dia ke kamar mandi. Setelahnya dia ini kencing. Nah posisi kamar mandi ini melewati satu ruangan yang sempat di depan ini saya bilang ada satu ruang di belakang rumah dari Astri, di mana ruang ini ada lukisan dari Nyi Roro Kidul dan ada seperti sesaji dan dupa. Ciko ini jalan melewati ruangan itu. Awalnya tidak ada masalah. Nah setelah kencing, Ciko ini balik. Setelah melewati ruangan itu, Ciko ini seperti ada yang nyuit-nyuitin gitu loh. Dan itu suara wanita. Ciko ini kan serta-merta berhenti. Dia memandang ke arah ruangan itu. Karena Ciko yakin betul sumber suaranya dari arah ruangan yang dia lewati. Ruangan belakang yang ada lukisan Nyi Roro Kidulnya. Dia ini jalan kan, pelan-pelan. Dia lihat ke dalam ruangan, tidak ada apa-apa, cuma gelap aja. Akhirnya Ciko jalan lagi untuk menuju ke kamarnya. Berusaha Ciko ini menajamkan pendengarannya, tapi tidak ada suara seperti suitan lagi. Ciko masuk ke dalam kamar. Dia berdoa kembali, dia mau tidur pada waktu itu. Ciko mau tidur, dia baru aja memejamkan mata. Ciko ini mendengar ada suara tawa wanita seperti cekikikan. Dan itu awalnya sayup-sayup terdengar. Setelah Ciko ini terduduk lagi di tempat tidurnya, dia menajamkan pendengarannya. Suara yang awalnya sayup-sayup ini mulai terdengar jelas. Dan Ciko yakin betul sumber suara itu dari kamarnya Astri. Ciko bangun. Dia langsung menuju ke kamarnya Astri. Dia ketuk kamar kan. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum Yang. Hening, senyap, tidak ada suara apapun. Yang tadinya Ciko ini benar-benar jelas mendengar ada suara wanita ini yang cekikikan. Ciko kembali lagi, mau balik ke kamarnya. Ciko ini berhenti lagi. Loh, terdengar lagi suara wanita ini. Akhirnya Ciko ini balik lagi ke kamarnya Astri. Dia buka kamarnya Astri tanpa mengetuk. Karena Ciko ini udah penasaran, dia ini khawatir dengan Astri. Dia buka pelan-pelan. Nah setelahnya, Ciko ini pun melongokkan kepalanya ke dalam kamarnya Astri. Disitulah Ciko ini kaget. Karena Astri ini berdiri di sudut dari kamar yang gelap, di mana Astri ini tidak ingin lampunya ini dinyalakan. Astri ini berdiri, tapi menghadap ke tembok. Disitulah Ciko ini agak kaget akhirnya. Loh, Yang, kamu ngapain Yang? Ciko akhirnya masuk ke dalam kamar Astri. Dia ini berusaha untuk menyalakan saklar dari listrik agar lampu ini menyala. Tapi tangannya ini seperti tertahan. Kok berat? Ketika mau menyalakan saklar ini, Ciko ini benar-benar tidak bisa. Dia menatap kembali ke arahnya Astri. Astri ini masih menghadap ke tembok. Nah, Ciko ini benar-benar tidak bisa untuk menekan tombol dari saklar listrik ini agar lampunya menyala. Ini benar-benar tidak bisa.
Setelahnya Ciko ini seperti tangannya malah seperti ada yang menyingkirkan gitu loh. Wah, Ciko menatap saklar listrik ini. Apa ya barusan? Ciko kembali menatap ke arah Astri. Dia bertanya. Sembari Ciko ini jalan pelan-pelan menuju ke arahnya Astri. Yang, kamu kenapa yang? Astri ini masih berdiri menghadap tembok. Ciko jalan dan tiba-tiba Ciko ini benar-benar kaget. Karena Astri ini tiba-tiba tertawa cekikikan. Sambil masih terus menghadap ke tembok. Disitulah Ciko ini benar-benar gemetaran. Yang Ciko ini membaca Al-Fatihah, tapi tidak ada reaksi apapun dari Astri. Setelahnya Ciko ini membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astri ini masih tetap cekikikan. Seolah-olah tidak ada reaksi. Nah disitulah Ciko ini benar-benar seperti tidak kuat. Dia ini keluar dari kamarnya Astri. Dia ini langsung menuju ke kamar dari bapaknya Astri. Dia ketuk kamarnya. Assalamualaikum Pak, ngapunten Pak. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak. Bapaknya Astri ini keluar. Kenapa Mas Ciko? Ada apa? Itu Pak, Astri kok seperti barusan aneh Pak. Aneh gimana? Udah bapak ke kamarnya Astri aja. Akhirnya bapaknya ini ikut. Ibunya juga terbangun ikut ke kamarnya Astri. Setelah sampai di kamarnya Astri, pintu yang tadinya tidak ditutup oleh Ciko, pintu ini menjadi tertutup. Barusan tidak tertutup. Dibukalah pintu kamar itu oleh bapaknya Astri. Dibuka. Astri ini terbaring. Astri ini terbaring. Dengan kondisi mata ini yang terpejam. Lah tidak ada apa-apa kok, Mas Ciko. Lah emang anakku kenapa? Ciko ini akhirnya diam aja. Barusan yang tak rasain apa ya? Yang tak alami apa? Kenapa Mas Ciko, ada apa? Bentar Pak, bicaranya di luar aja Pak, di ruang tengah. Aku mau bicara sama Bapak. Akhirnya nurutlah. Si bapak dan ibunya dari Astri ini, pintu kamar kembali ditutup. Mereka bertiga jalan ke ruangan tengah. Disitulah Ciko ini menceritakan baru saja apa yang dia alami. Nah bapaknya ini awalnya tidak percaya gitu kan. Masa Mas Ciko? Tidak apa-apa kok, masa Astri ini kesurupan. Beneran Pak, barusan aku ini ngerasain dan ngalami sendiri ya seperti itu. Dan tiba-tiba pintu kamar dari Astri ini seperti digeblak-geblak. Buka nutup. Brak. Mereka bertiga ini kaget. Langsung beranjak gitu menuju ke kamarnya Astri. Dan pintu ini masih geblak-geblak. Mbok Lasmi ini keluar dari arah belakang ini. Ada apa? Pintu ini masih geblak-geblak. Setelahnya pintu ini nutup dengan sangat keras. Semuanya ini kaget. Bapaknya ini langsung berlari, berusaha dibuka pintu ini tapi tidak bisa. Benar-benar kuat. Nah, di malam hari itu, di tengah malam itu akhirnya karena benar-benar pintunya ini nggak bisa buat dibuka, didobrak oleh Ciko dan bapaknya ini benar-benar nggak bisa. Seolah-olah pintu ini sangat kuat. Disitulah Mbok Lasmi ini tiba-tiba, ternyata tadi Mbok Lasmi ini keluar rumah memanggil Ustadz Zubair. Ustadz Zubair ini pun datang. Ya Allah, ada apa Pak? Ada apa? Allahu Akbar, kata Ustadz Zubair. Diceritakanlah. Nah pintu ini masih menutup, tidak bisa dibuka oleh Ustadz Zubair. Disitulah Ustadz Zubair ini seperti membaca doa. Setelahnya dia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan tiba-tiba pintu ini seperti terbuka sendiri. Pelan-pelan. Terbuka sedikit. Alhamdulillah, Ustadz Zubair ini berucap. Dibukalah pintu kamar itu. Ustadz Zubair, bapaknya Astri, ibunya Astri, Mbok Lasmi, dan Ciko. Di belakangnya Ustadz Zubair. Setelah pintu kamar ini dibuka secara lebar oleh Ustadz Zubair, mereka semua ini kaget. Karena mereka semua melihat Astri ini kondisinya ada di atas lemari. Lemari ini ada lemari kayu yang pakai jati yang ada di kamarnya Astri. Astri ini di atas dari lemari itu, kondisinya ini meringkuk dan menatap mereka semua sambil nunjuk-nunjuk. Wajahnya ini pucat, matanya ini hitam legam, dan rambutnya ini nampak kumelaut-autan. Sembari Astri ini terus seperti tertawa mengejek mereka semua. Astagfirullahaladzim.
Ustadz Jubair ini di sini langsung membacakan kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Dia meminta kepada Ciko, Mas Ciko, tolong bantu saya Mas, bantu saya. Iya Pak. Ciko pun ikut ngaji di situ, ikut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan ayat kursi. Ini seperti menteles saja. Nah, Ustadz Jubair ini pada waktu itu kan kebingungan karena sosok dari Astri ini menteles seperti tidak mempan dibacain itu semua. Dan tiba-tiba Tejo ini datang. Teman dari Astri, teman kecil dari Astri itu datang Tejo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tejo. Mas Tejo sini Mas, bantuin Mas. Bapaknya Astri seperti itu. Tejo ini jalan gitu kan, tidak menatap mereka semua ini seperti biasanya. Ada apa Pak? Itu Astri seperti kesurupan. Jadi Ustadz Jubair pun menganggap Astri ini kesurupan. Ya Mas Tejo, tolong bantu doa Mas. Nah tiba-tiba Tejo ini berjalan, ngesuk gitu kan, ngesuk ke arah mereka semua. Permisi semuanya, amit nuwun sewu. Tejo ini jalan, masuk ke dalam kamarnya Astri. Tejo ini di bawah lemari, tempat di mana Astri ini duduk di atasnya. Tejo ini seolah-olah menatap Astri, tapi kan dia seperti tidak menatap gitu. Dia ini setelahnya seperti nunjuk-nunjuk Astri. Kowe aja ganggu keluarga iki ya. Lunga kowe, aja neng kene lunga kowe. Aja neng kene, kowe lunga. Aja ganggu keluarga iki. Sosok ini masih tertawa. Nah disitulah Tejo ini. Aku itu tahu, kamu itu bukan Astri. Semenjak kamu ini masuk ke dalam rumah ini kemarin, semua orang mengira kamu ini Astri. Kamu ini bukan Astri. Kowe iki setan. Kamu itu jin yang jahat. Pergi kamu dari sini, jangan ganggu keluarga ini. Sosok ini masih terus tertawa. Dan setelahnya, Tejo ini membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil Tejo ini berusaha untuk menatap Astri. Sambil dia ini terus berdoa. Setelahnya Tejo ini membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tejo ini membaca. Dan tanpa semuanya di situ sangka, ketika Tejo ini yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sosok ini yang Tejo ini bilang itu bukan Astri, tapi itu jin, tiba-tiba seperti keparasan dan marah-marah gitu. Siapa kowe? Suaranya ini berubah, yang tadinya suara wanita ini berubah menjadi suara menyerupai sosok laki-laki ini yang sangat jahat. Siapa kowe? Siapa melu-melu kowe? Awas kowe melu-melu. Tejo ini selesai membaca ayat suci Al-Quran. Setelahnya Tejo ini bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa kowe melu-melu? Ojo melu-melu. Siapa Tuhanmu? Ojo melu-melu. Tejo kembali membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus sampai selesai ini ayat kursi. Tiba-tiba sosok ini masih marah-marah dan tiba-tiba ini seperti terbakar. Bangsat kowe. Kowe bangsat kowe melu-melu kowe bangsat. Setelahnya ini terbakar, benar-benar terbakar dan hilang. Hilang ini seperti hilangnya ini adalah asap yang hitam mengepul dan tiba-tiba hilang begitu saja. Disitulah Tejo ini langsung menuju ke arah semuanya yang ada di situ. Tejo ini bilang, bapaknya ini melongo aja, bengong aja. Ibunya ini nangis di situ, ibunya Astri. Bapaknya Astri ini cuma bengong. Tejo ini menjelaskan di situ, ayo keluar dari kamar. Kamarnya ditutup. Ditutuplah kamar itu oleh Ciko. Semuanya ke ruang tengah. Bahkan Ustadz Jubair ini bengong. Ini Tejo kok bisa seperti ini? Tejo ini menjelaskan, dari kemarin sosok yang menyerupai Mbak Astri itu masuk ke dalam rumah pulang. Aku ini udah curiga itu bukan Astri temanku. Itu jin yang jahat. Lu kok bisa Jo? Kamu bisa tahu itu? Karena aku udah sering lihat Pak. Sosok itu di sekitaran rumah ini dari dulu semenjak aku ini kecil sama Astri. Tapi aku ini ya tidak berani macam-macam Pak. Nah disitulah Ustadz Jubair ini seperti mengiyakan apa yang Tejo ini jelaskan barusan. Sama Mas Tejo, berarti seperti aku ini Mas Tejo. Kemarin Mbak Astri pulang ini aku curiga, kok energinya ini seperti panas sekali Mas hawanya dari tubuh Mbak Astri ini, dan seperti energinya ini sangat jahat. Tapi karena itu sosok Mbak Astri, aku ini benar-benar tidak bisa mendeteksi. Iya,
Pak Ustadz Juber karena sosoknya jahat. Nah kok Mas Tejo ini bisa ya? Akhirnya di situ Ustadz Juber ini mengasumsikan, Mas Tejo ini rajin ngaji ya Mas, rajin sholat ya. Iya Pak Ustadz, iya ini rajin sholat. Jawab si Ciko di situ. Oh ya benar berarti. Kalau Mas Tejo ini rajin sholat, rajin ngaji, dan Mas Tejo ini saya tahu betul jarang sekali keluar rumah. Kemungkinan ya karena Mas Tejo ini jarang sekali berinteraksi dengan orang, jarang menyakiti orang, jarang menghibai orang, ngomongin orang. Jadi Mas Tejo ini seperti murni. Dan doa-doa Mas Tejo ini seperti diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendoakan tadi. Sosok yang menyerupai Mbak Astri yang ternyata itu adalah jin jahat. Tejo ini diam aja. Bapaknya dari Astri, ibunya ini memeluk Tejo. Tapi di situ ibunya ini tiba-tiba menjerit, ya Allah anakku nanti, anakku di mana? Kalau itu bukan anakku ini di mana? Berarti masih hilang anakku. Bapaknya ini langsung meluk ibunya Astri ini, meluk istrinya itu dipeluk. Mas Bu, ya Mas Bu, ya Mas Bu, ya Mas Bu. Ciko ini kembali menunduk. Dia masih merasa bersalah, ya Allah, Astri berarti masih hilang. Astri ini belum pulang kekasihku ini. Nah disitulah bapak dari Astri ini yang awalnya si Ciko ini merasa nanti akan marah lagi gitu karena ternyata itu bukan Astri. Bapaknya ini justru memeluk Ciko ini. Mas Ciko, sing sabar ya Mas, butuh Astri jebul Mas. Iya Pak, Ciko ini lega karena dia tidak dimarahi. Jadi rasa bersalahnya agak berkurang, ya Allah. Iya Pak, iya Pak. Bapak juga sabar, semuanya menangis di situ. Nah setelahnya bapak dari Astri ini menyuruh Mbok Lasmi ini untuk membuat teh hangat. Karena agar kepanikan mereka semua ini mereda, Mbok Lasmi ini buat teh hangat. Setelahnya mereka ini semuanya ngeteh dan tidak bisa kembali melanjutkan tidur sampai fajar ini keluar dan subuh ini berkumandang, adzan subuh ini. Dan setelahnya satu persatu dari mereka pun pamit dari rumahnya Astri, termasuk Tejo. Tejo ini yang pulang terakhir. Dia ini langsung seperti berbisik kepada Ciko ini, Mas Ciko, kemarin aku ngajak Mas Ciko ini untuk nginep di rumahku aja ketika Mbak Astri ini pulang ke rumah Mas. Karena aku ini merasa itu bukan Mbak Astri, itu bukan temanku. Oh jadi yang kamu ngajak tidur di sana, ternyata kamu ini udah tahu. Aku udah tahu Mas, aku udah merasa. Tapi karena Mas Ciko ini mau tidur di rumahnya Mbak Astri, ya aku gak bisa berbuat apa-apa. Lagian kemarin Ustadz Juber kan udah suruh ngaji, tak kira ini udah gak bakal ada apa-apa Mas. Ternyata kok malah ngamuk-ngamuk gitu Mas. Sudah Mas Tejo, terima kasih Mas, terima kasih atas bantuannya tadi. Iya sama-sama Mas, kalau ada apa-apa saya di rumah. Iya ya siap, saya mau melanjutkan tidur dulu Mas Tejo. Mas Tejo juga tidur lagi ya, karena belum tidur. Iya Mas Ciko, jangan lupa sholat subuh dulu. Iya ya Mas, sip. Akhirnya Ciko ini pun pulang kembali ke rumahnya Astri. Nah nampak di situ Mbok Lasmi duduk di depan teras rumah. Bapak ibu dari Astri ini udah masuk dan Ciko ini menghampiri Mbok Lasmi. Dia ini duduk di sebelahnya. Mbok Lasmi ini nangis. Mbok kok jadi seperti ini lagi ya Mbok? Ciko ini ikut nangis. Dia ini gelo, nyesel. Ternyata itu bukan Astri. Iya Mas Ciko, berarti apa yang kita rasain dari kemarin ini benar ya Mas. Ternyata itu bukan Mbak Astri. Iya Mbok. Ya sudah, Mbok Lasmi yang sabar, diperlukan sama Ciko. Ciko juga berusaha sabar, berusaha tabah. Udahlah, kalau memang ini jalan dari Allah, kita harus terima. Mbok Lasmi ini diam aja. Setelahnya mereka berdua ini masuk ke dalam rumah. Nah, di siang harinya, desa ini seperti tiba-tiba gempar. Karena ada salah satu warga ini yang berlari dari arah hutan. Dia ini lari pontang-panting sambil teriak-teriak. Desa ini kan jadi gempar. Ada apa ini, ada apa? Hoi, kae lo, kae, Astri, aku roh Astri. Aku lihat Astri. Loh, warga ini akhirnya berbondong-bondong keluar gitu kan. Dari rumahnya, yang ada di teras rumah langsung ke jalan. Hei, Astri neng di, Astri di mana? Kae lo, aku roh Astri neng alas. Neng pinggir alas, Astri neng pinggir alas, neng pinggir sier. Sier ini seperti sungai kecil. Di tepi dari sungai kecil. Wah, semua warga ini berbondong-bondong langsung menuju ke rumahnya dari Astri. Nah, bapak dari Astri pun keluar gitu kan. Loh, ada apa ini, ada apa? Pak, iki lho Pak, iki nemoni Astri Pak. Ini ketemu dengan Astri.
Ucap salah seorang warga ini menunjuk yang tadi seperti menemukan Astri. Iya Pak, bener Pak. Aku lihat Astri Pak di sana Pak. Saya mau jonjong, mau bopong Astri ini tidak kuat. Ayo ke sana sekarang. Loh di mana? Semuanya langsung menuju ke arah yang ditunjukkan. Lokasi yang ditunjukkan oleh salah satu warga tadi. Ciko, ibunya, semua Mbok Lasmi menuju berbondong-bondong ke sana. Nah sampai di lokasi yang dituju, bener aja mereka semua ini melihat Astri kondisinya ini ada di tepi dari sungai yang kecil ini. Di situ bapaknya ini langsung bopong Astri. Ya Allah, dok. Ciko ini langsung ngecek nadi dari Astri. Dicek ini masih hidup. Alhamdulillah Pak, Astri masih hidup Pak. Astri masih hidup. Ayo goneng Oma, bawa ke rumah. Semua ini langsung berbondong-bondong menuju ke rumahnya Astri. Sampai di rumah Astri, Ustadz Zubair ini pun langsung dihubungi. Disitulah Ustadz Zubair datang. Astri ini langsung seperti dikompres. Disitulah Astri ini didoakan oleh Ustadz Zubair. Nah, setelah didoakan ini, Astri dibersihkan oleh Mbok Lasmi. Ini diusap-usap dengan air hangat gitu kan, dimasukkan ke dalam kamar. Setelah pakaiannya ini diganti. Nah, setelahnya Ustadz Zubair ini pun menjelaskan, bahkan Tejo ada di situ, bahwasanya ini Mbak Astri, karena auranya ini adem, auranya ini aura yang positif. Energinya ini tidak menimbulkan energi ini yang jahat, tidak menimbulkan aura ataupun energi yang negatif. Mas Tejo pun seperti mengiyakan, ya Pak Ustadz, benar, aku setuju, itu temanku. Tejo ini seperti sumringah. Alhamdulillah semuanya ini berucap di situ. Bapaknya dari Astri pun nampak wajahnya ini bahagia, ibunya bahagia. Terima kasih semuanya ya yang selama ini sudah membantu Astri sampai Astri ini diketemukan. Mas, sini Mas, yang nemuin Astri ini dipanggil oleh bapaknya dari Astri ini. Namanya ini Mas Hairudin. Mas Hairudin kok bisa nemuin Astri? Iya Pak, saya ini lagi nyari rumput buat pakan ternak Pak. Kok tiba-tiba lihat kayak ada apa itu, kayak ada orang tak lihatin, ternyata Mbak Astri Pak. Hairudin ini ikut nangis, Mas Hairudin di situ. Saya juga senang Pak, Mbak Astri ini ditemukan Pak. Alhamdulillah. Selamat ya Pak. Iya Mas, terima kasih ya Mas sekali lagi. Ya Pak, sama-sama. Nah, akhirnya di hari itu bapaknya dari Astri ini pun bilang sama Ustadz Zubair, ini bagaimana kalau mengadakan selamatan? Ya enggak apa-apa Pak, kalau mau mengadakan selamatan sekalian nanti ya ada pengajian, enggak apa-apa. Habis Isya aja ya Pak. Nanti di sini undang warga-warga ini untuk datang. Kalau bisa ya undang juga anak-anak yatim. Ya beberapa lah anak yatim yang ada di desa kita. Kalau enggak ada di pondok itu kan ada beberapa anak yatim itu, dibawa aja ke sini, diberi santunan berapalah, sekalian diberi makan gitu. Oh iya Pak, siap. Nah, akhirnya di malam harinya selamatan ini pun disyukuran, diadakan pengajian di rumahnya dari Astri, dipimpin oleh Ustadz Zubair. Semuanya ini bersukacita di situ. Jadi semuanya ini nampak gembira. Astri ini kondisinya masih di kamar, masih istirahat. Semuanya nampak gembira, semuanya bersukacita. Di situ setelah pengajian, semuanya ini makan-makan, semuanya ini ngobrol. Sudah terdengar suara tawa dari bapaknya Astri, dari ibunya. Ciko ini dalam hati pada waktu itu, ya Allah, alhamdulillah, Ciko ini meneteskan air mata. Ya Allah, ternyata kekasihku ini masih hidup. Pacar yang tak sayang ini masih hidup. Ciko ini nangis di situ. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tidak henti-hentinya Ciko ini berucap rasa syukur pada Allah. Nah, setelah selamatan ini, semuanya ini kan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, pada waktu itu bapaknya dari Astri ini bilang sama Ciko, Mas Ciko, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih ya atas kegigihan dari Mas Ciko selama ini, atas kesabaran Mas Ciko. Bapak minta maaf ya Mas, kalau Bapak ini ya selama ini dengan Mas Ciko jahat, karena Bapak khawatir Astri ini benar-benar hilang. Udah Pak, udah tidak usah dibahas lagi. Ciko yuk minta maaf, udah lalai. Sebagai pacarnya Astri ini udah lalai Pak, dimaafkan ya Pak. Nah di situ Ciko ini agak bercanda dengan bapaknya Astri. Pak, Bu, Ciko masih jadi calon mantunya bapak ibu, masih boleh. Ya boleh lah nak, boleh le. Udah ayo istirahat, udah malam, kata ibunya dari Astri. Semuanya pun istirahat di situ. Nah di tengah malam, Ciko ini terbangun. Pada sekitaran jam 12:30 dini hari, Ciko ini terbangun
karena Ciko mendengar seperti ada suara gaduh dari arah ruangan belakang. Ruangan yang ada lukisan Nyi Roro Kidulnya. Ciko ini terduduk di tempat tidurnya. Suara ini nampak kok gaduh apa? Seperti barang ini yang dibanting-banting. Glomrang, glomrang, glak, glak. Dan nampak seperti ada sesuatu yang dirobek. Setelahnya barang ini kembali terdengar. Biar. Bahkan pecah belah ini yang menggunakan seperti kaca. Seperti ada yang banting-banting. Lu ada apa? Ciko ini bangun. Nah ketika Ciko ini bangun, Mbok Lasmi ini keluar juga dari kamar. Mas Ciko dengar gak? Iya Mbok. Bapak dari ibunya Astri pun bangun. Bergabung dengan mereka. Berjalan ke arah ruang belakang ini. Nah di ruang belakang lampu ini dinyalakan. Dan lampu ini berwarna kuning hangat. Bukan lampu berwarna putih susu ini, bukan. Tapi kuning hangat. Agak temaram. Dinyalakan. Mereka berempat ini kaget. Mereka melihat di situ Astri ini masih seperti banting-banting barang. Dan lukisan dari bapaknya, lukisan Nyi Roro Kidul seperti yang dipuja-puja oleh bapaknya, nampak sobek dan pinggangnya ini udah patah-patah. Bapaknya ini kaget. Duk, lah kamu ini kenapa, Duk? Astri ini setelahnya menatap ke arah mereka berempat. Matanya ini putih semuanya, bola matanya ini putih semua. Astri ini berjalan pelan dan nampak ini berjalan sangat pelan. Setelahnya Astri ini berucap kepada bapaknya dari Astri ini. Kepada bapaknya ini dia berucap. Tapi suara yang dikeluarkan ini bukan suaranya Astri, melainkan suara nenek tua. Nah setelahnya sosok yang seperti nyuruh ke dalam raganya dari Astri ini, seperti marah-marah dengan bapaknya dari Astri ini. Padahal raganya, jasadnya ini Astri, tubuhnya ini Astri, seperti marah-marah sambil nunjuk-nunjuk jarinya ini ke arah bapaknya Astri. Mulai saiki kowe kudu tobat. Nek kowe gak tobat, anakmu, keluargamu kabeh sing iso dadi korban. Mas-mase Astri yo iso dadi korban. Gara-gara kowe, gara-gara kowe kabeh iso dadi korban. Bapaknya ini cuma bengong. Setelahnya kembali sosok ini berucap dengan nada ini yang lantang. Walaupun suaranya ini suara nenek tua. Kowe ngerti apa sing dadekno anakmu kok ngene iso ilang ning gunung? Anakmu ki iso ngalami kejadian kok ngene gara-gara kowe. Iki apa? Sambil menunjuk ke arah lukisan Nyi Roro Kidul yang dirobek-robek oleh sosok itu. Iki iblis. Iblis kok dipuja-puja. Nyi Roro Kidul iku iblis sing cerupa dadi wong wedok iki ayu. Panggonane ning laut selatan kok dipuja-puja. Woblok kowe iku. Mulai sesuk kowe kudu tobat. Nek kowe gak tobat, keluargamu kabeh iki bakal mati. Dan setelahnya sosok yang nyurupi dari Astri ini seperti keluar. Karena Astri ini tiba-tiba seperti tidak sadarkan diri, terjatuh. Astri ini terjatuh. Brak. Semua ini langsung menghampiri Astri. Astri ini langsung dibopong oleh bapaknya. Duk. Tiba-tiba Astri ini terbatuk. Dan Astri ini muntah-muntah banyak sekali, dan muntahnya ini, mohon maaf, muntahnya ini berwarna putih seperti putih susu, itu banyak sekali. Dan setelahnya Astri ini pun dibopong oleh bapaknya, dibawa ke dalam kamar. Mbok Lasmi ini langsung seperti ngusap-ngusap Astri dengan air hangat gitu kan. Astri ini agak dijunjung kepalanya, agak diangkat, ini diminumin air putih hangat. Astri ini udah bisa nelen. Setelahnya Astri ini buka mata. Loh Pak, Bu, yang Mbok Lasmi, Mas, lah aku ini di mana? Jadi Astri ini kan baru sadarkan diri, seolah-olah Astri ini kaget. Dia ini berada di rumah, sudah berada di rumah. Duk, kamu ini udah di rumah, jawab bapaknya. Udah ya, yang tenang, udah di rumah, kamu udah aman. Iya Pak, iya. Alhamdulillah aku udah di rumah Pak. Ya sudah, kamu sekarang istirahat ya. Udah kamu istirahat dulu. Ditungguin sama Mbok Lasmi ya di sini. Ditungguin sama Ibu. Bapak tak di ruang tengah sama Mas Ciko sama yang lain ya. Iya Pak. Iya. Akhirnya semuanya ini keluar kecuali ibu dari Astri dan Mbok Lasmi yang menungguin si Astri ini di situ. Nah, di ruang tengah ini bapaknya dari Astri ini bertanya dengan Ciko.
Masiku, barusan siapa ya kok seperti marah dengan saya sosok itu? Aku kurang tahu, Pak. Jadi Ciko ini cuma batin. Kemungkinan yang nyurupi dari Astri barusan ini adalah sosok jin yang baik. Karena seperti menyuruh dari bapaknya Astri ini untuk bertobat, biar keluarganya ini tidak celaka lagi. Tapi Ciko ini tidak mengucapkan hal itu. Nah setelahnya Astri ini memanggil Ciko ini. Oh iya yang, ayo Pak ke kamarnya Astri. Nah Ciko bapaknya, masnya ini kan, masnya ini kan ke kamarnya Astri semua. Di dalam kamarnya, di situ Astri ini nampak udah agak baikan gitu. Udah diberi bubur juga yang sempat dibuat oleh Mbok Lasmi tadi sore ini. Jaga-jaga barangkali Astri ini bangun kan bisa makan bubur. Dan bener aja, ternyata di malam itu Astri ini bangun walaupun barusan seperti kesurupan. Astri ini nampak udah seger. Disitulah Astri ini bercerita apa yang dia ini alami. Jadi rencang semua. Ketika di atas gunung dengan si Ciko, Astri ini pamit untuk kencing. Awalnya Astri ini jalan untuk menuju ke satu titik di mana titik itu adalah semak-semak. Dan memang sebelahnya ini ada jurang. Astri ini kencing, setelahnya dia ini mau balik ke tenda. Dia ini jalan, padahal jarak dia kencing dari tenda, Astri ini mengaku tidak begitu jauh. Tapi ketika Astri mau balik ini, Astri kok merasa jalannya ini seperti berbeda jalurnya. Loh, kok udah tidak ada jurang lagi? Itulah yang membuat Astri ini yakin pada waktu itu, pada saat itu ketika dia ini merasa aneh sehabis kencing itu, tidak ada jurang. Itu yang membuat dia ini aneh, padahal tadi aku lewat sebelahnya ini ada jurang sisinya. Kok ini tidak ada ya? Tempat dia kencing juga tadi ada seperti jurang, kok ini tidak ada? Jalurnya ini seperti berubah. Astri ini akhirnya berjalan aja. Dia ini menggunakan instingnya untuk kembali ke tenda. Tapi jalan ini dia jauh kok tidak ketemu tenda. Sampai pada akhirnya Astri ini berada di tengah hutan ini yang sangat gelap. Hutan ini senyap, tidak terdengar suara apapun. Dan Astri ini padahal udah teriak-teriak manggil si Ciko menurut pengakuan dari Astri kepada mereka semua. Tapi seperti tidak ada sautan. Akhirnya Astri ini sempat kembali berjalan sampai pada akhirnya Astri ini lemes. Dia ini benar-benar lemes. Dia ini tertidur. Karena saking lemesnya ini tertidur di satu pohon yang besar, dan ketika bangun Astri ini kaget rencang semua. Jadi dia melihat ke sekitar itu sudah berbeda lagi, bukan hutan ini yang gelap. Tapi dia ini seperti berada di satu pemukiman, di mana pemukiman ini penghuninya semuanya ini berjubah putih. Dan wajahnya ini benar-benar nampak bersinar dan bersih. Yang laki-laki menurut pengakuan dari Astri menggunakan jubah putih, juga jubahnya seperti dikerudungkan. Yang tua, yang muda, yang laki-laki ini wajahnya nampak bersinar. Mereka ini seperti orang-orang yang sangat saleh. Dan ketika Astri ini melihat sosok perempuan yang muda, yang tua juga sama, wajahnya ini nampak bersih, bersinar. Dan mereka semua memakai pakaian ini yang sopan, seperti pakaian-pakaian terusan. Benar-benar pakaiannya ini sopan, yang perempuan. Dan semuanya ini berkerudung di situ. Wajahnya semua bersinar, tidak laki-laki, tidak perempuan, ini semuanya bersinar. Nampak seperti sosok-sosok yang soleh dan soleha. Nah, Astri ini bangun, dia kan bingung, dia ini agak takut, tapi dia ini takjub dengan kondisi di situ. Karena ada satu sungai yang mengalir ini sangat jernih, dan pemukiman ini, ya bisa dikatakan desa, ini sangat bersih, banyak sekali bunga berwarna-warni. Rumah-rumahnya ini seperti rumah-rumah pada umumnya, seperti rumah manusia pada umumnya, tapi dibangun ini seperti menggunakan papan kayu, tapi papan kayu ini nampak bersinar, jadi mirip seperti dengan warna emas, berkilau. Nah, Astri ini jalan terus, seolah-olah mereka semua ini tidak ada yang memperhatikan Astri di desa itu. Seolah-olah tidak menyadari keberadaan Astri. Nah, disitulah Astri ini masih terus berjalan, sampai pada akhirnya Astri ini berhenti di satu titik. Dia melihat ada seperti surau, seperti langgar kecil musola. Disitulah Astri ini mau menuju musola tersebut. Dia ini mau beristirahat. Nah, Astri ini melihat ada satu seperti kuali besar. Kuali ini bersih, tapi berlumut. Disitulah Astri ini wudhu. Setelah Astri ini wudhu,
dia naik ke surau itu, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah setelahnya Astri ini mendengar semua sosok yang ada di desa itu, bahkan dari jarak yang jauh Astri ini mendengar. Semuanya ini menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Astri ini kaget. Dan setelahnya sosok-sosok ini memandang semua ke arah Astri, seolah-olah baru menyadari kalau ada Astri di situ. Setelah Astri ini mengucapkan salam, semua dari mereka ini tersenyum. Yang laki-laki, yang perempuan, yang muda, yang tua, semua ini tersenyum ke arahnya Astri. Astri jadi nggak takut lagi di situ. Dia ini membalas senyum mereka. Setelahnya Astri ini dipanggil. Nah dipanggil oleh sosok nenek tua. Suaranya ini yang manggil kan nenek tua. Do, Rene, do, ayo Rene. Astri akhirnya menatap ke sumber suara itu. Ternyata benar aja itu adalah nenek tua, menggunakan sama terusan putih. Rambutnya ini tidak kelihatan karena berkerudung. Putih wajahnya ini bersinar, cantik sekali nenek tua ini. Akhirnya Astri ini menghampiri nenek tua tersebut. Duduk di surau tersebut, Astri duduk. Disitulah Astri ini duduk dan setelahnya Astri ini seperti ditidurkan di pangkuan dari nenek tua tersebut. Rambut Astri ini dilus-elus. Nduk, genduk, simbah melu seneng. Genduk saiki wis salat yo, Nduk. Genduk wis dadi cah sing apik. Terus sinau ngaji yo, Nduk. Nggo sangu genduke iki besok. Iya, Nek. Saya juga seneng udah bisa sholat, udah bisa ngaji. Itu loh, Nek, aku ditolong sama pacarku, Nek, yang mau jadi suamiku nanti. Iya, Nenek tahu. Nenek tahu. Genduk, engko nek mulai yo, Nduk. Sanjang mbek bapak. Bapak ibu dikon sholat ya, Nduk. Sambil terus dielus-elus. Terus bapak iki kon tobat. Ojo meneh nglakoni hal-hal sing syirik, sing menyekutukan Allah. Genduk kan ngerti kan apa sing simbah iki ngendikan, apa yang simbah ini bilang. Iya Mbah, iya Nek, saya tahu kok. Ya sudah, Genduk di sini dulu. Ya nanti kalau Genduk ini udah ndak betah di sini, udah pengen pulang, tak anterin sama simbah. Iya Nek. Akhirnya Astri ini terduduk setelahnya. Di sebelah dari nenek tua ini, Astri memandang takjub ke desa tersebut. Nah, menurut pengakuan dari Astri ini sempat nginep di rumah nenek tua itu. Dan Astri ini dikenalkan oleh sosok-sosok yang ada di sana semua. Tapi semua sosok yang ada di sana, menurut pengakuan dari Astri ini tidak memiliki nama. Tapi Astri ini merasa dia ini betah tinggal di desa itu. Jadi Astri ini diperlakukan seperti bukan orang asing. Dan Astri ini antara sadar dan tidak sadar, dia ini sebenarnya ada di desa apa, di desa mana, dan ini sosok sebenarnya makhluk halus atau manusia. Tapi kok aku betah di sini, menurut pengakuan dari Astri. Nah, setelah Astri ini merasa cukup lama di situ, Astri ini bilang sama nenek tua tersebut, Nek, Astri ini pengen pulang. Astri udah kangen sama rumah. Boleh ya, Nek? Nanti kalau ada waktu, Astri kesini lagi. Ya sudah, Nenek antarkan. Tapi kamu kesini. Nanti kalau sudah waktunya, dulu. Ya, kalau sudah waktunya nanti kamu bakal kesini. Yang penting kamu sholat, kamu ngaji. Nanti kamu akan kesini dengan sendirinya. Ya, nurut Bik Simbah ya. Manut sama Nenek. Iya, Nek. Nah terus aku harus kemana, Nek? Jalan. Sudah, nanti tak anterin Nenek. Kamu tidak usah khawatir. Ini buah dimakan. Nah setelahnya Astri ini disuruh makan buah. Jadi buahnya ini hijau. Nampak hijau ini tapi seperti ranum, matang. Memang beberapa hari Astri merasa di sana ini Astri selalu makan buah-buahan. Astri minum air susu. Tanpa Astri ini pernah makan nasi ketika di desa itu. Astri kan nurut. Sebelum Astri ini makan, nenek tua ini bilang, Bismillah, berdoa dulu. Oh iya, Allahumma bariklah. Setelahnya Astri ini berdoa, dia makan buah yang hijau dan nampak ranum ini. Setelahnya Astri ini merasa seperti ngantuk. Astri benar-benar ngantuk dan Astri ini tidak sadarkan diri. Nah ketika Astri sadarkan diri, Astri ini udah di dalam kamarnya. Udah di dalam kamarnya ini dan udah ada bapaknya, udah ada ibunya, udah ada Mbok Lasmi, mas-masnya, udah ada Ciko. Jadi
Astri pun tidak merasakan ketika Astri ini tadi seperti kesurupan, dan semuanya yang ada di situ juga tidak menceritakan awalnya ini. Tadi seperti Astri ini kesurupan. Nah disitulah Ciko ini buka suara. Yang tadi itu kamu kesurupan nenek tua. Nenek tua ini ya seperti marah-marah gitu. Masuk ke dalam tubuhmu ini seperti marah-marah dengan bapak. Bapaknya ini nampak nunduk. Nah Astri ini di situ menjawab karena dia masih ingat betul. Iya pak, aku juga ketika di alam jin itu berarti entah di alam jin atau di alam apa, aku nganggapnya itu di alam jin pak. Tapi semua jin ini makhluk halus ini jin-jin muslim, jin yang baik. Nenek tua ini bilang sama aku, titip pesan pak, aku dapat amanah. Kalau bapak ini disuruh tobat, bapak ini tidak boleh lagi menyekutukan Allah, tidak boleh memuja selain Allah. Bapak harus sholat, ibu juga harus sholat, semuanya yang ada di rumah sini harus sholat. Disitulah bapaknya ini menunduk seperti malu. Ibunya, semuanya pokoknya yang merasa tidak pernah melaksanakan sholat, menunduk malu di situ. Nah di esok harinya, Ustadz Zubair ini berkunjung ke rumahnya dari Astri ini. Si Tejo juga berkunjung itu ke rumahnya Astri, semuanya berkumpul gitu kan. Jadi di ruang tamu ini semuanya berkumpul dan Astri ini keluar dari dalam. Alhamdulillah, Ustadz Zubair ini berucap bersyukur. Tejo juga alhamdulillah. Tejo ini langsung bertanya dengan Astri. Astri, piye Astri kabarmu Astri? Sehat ya Astri? Wes ya Astri? Iya Cok, aku sehat alhamdulillah. Duduk di situ Astri. Ini berkat bantuanmu juga kok Cok. Kamu juga bantu aku kan? Aku udah dengar semua ceritanya. Semuanya udah diceritakan. Ada juga sosok yang seperti menyerupai aku. Alhamdulillah, semuanya di sini ini membantu aku. Terima kasih ya. Para warga juga di sini, di kampung ini, alhamdulillah. Aku jadi bisa pulang kembali berkumpul dengan keluargaku. Nah disitulah akhirnya mereka ngobrol. Ustadz Zubair ini menjelaskan kepada semua yang ada di situ. Jadi jin yang jahat, setan itu, yang diusir oleh si Tejo ini, bisa jadi, yo Mas Tejo yo, kata Ustadz Zubair, kemungkinan ya karena bapak ini sendiri. Tadi kan bapak cerita kalau bapak ini disuruh tobat oleh sosok nenek tua yang semalam ini nyurupi Mbak Astri. Kemungkinan ya jin itu ya dari bapak sendiri, karena ulah bapak sendiri. Jadi karena bapak ini memuja, sering ada sajen, sering ada dupa, bahkan memuja itu loh Nyi Roro Kidul itu, ya mungkin bapak ini jadi disukai oleh jin itu. Itu namanya Pak, kalau dalam Islam itu jin fasik, jin yang suka mendiami satu rumah, di mana rumah ini tidak pernah buat sholat, tidak pernah buat ngaji. Nah disitulah bapaknya dari Astri ini menghela nafas. Setelahnya dia merangkul istrinya, ibu dari Astri, Mbok Lasmi, semuanya ini mas-masnya dari Astri, semua dirangkul. Pak Ustadz Zubair, kami mau belajar sholat Pak, kami mau belajar ngaji, semuanya Pak. Keluarga ini Pak, tolong ya Pak, ajari kami. Ustadz Zubair ini berucap alhamdulillah. Ciko, Tejo, semuanya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Siap, saya ajarkan Pak. Kita belajar sama-sama, nanti kita ngaji di rumahnya Bapak ini. Kita untuk sholat, untuk ngaji. Mas Ciko juga nanti ke Jakartanya nunggu Mbak Astri ini sembuh ya. Ya Pak, siap. Nah, setelah dari apa yang keluarga dari Astri ini alami, semuanya ini seperti mendapatkan hidayah. Khususnya ketika Astri ini sudah sadar, ini semuanya seperti mendapatkan hidayah. Bapaknya, ibunya, Mbok Lasmi, semua mas-masnya ini akhirnya mulai belajar sholat dan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kalau habis maghrib, semua di situ diajari oleh Ustadz Zubair, oleh Tejo, oleh Ciko juga mengaji. Subhanallah. Dan itu berjalan sampai pada akhirnya, singkat cerita, Ciko ini kembali ke Jakarta, tapi Astri tidak ikut kembali ke Jakarta karena Astri memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan tinggal di desa. Ciko balik ke Jakarta, dia sampaikan semua yang dialami kepada orang tuanya. Dan setelah menyampaikan itu, Ciko juga menyampaikan kepada bosnya Astri bahwa asalnya Astri tidak bisa ke sini karena mengalami kejadian ini, dan Astri memutuskan untuk resign. Bosnya di kedai kopi ini tidak marah, justru ikut prihatin. Dan berjalannya waktu, Ciko ini masih menjalin hubungan dengan Astri ini, bolak-balik lah
ke kaki Gunung Lawu itu, di satu dusun itu, bolak-balik ke Jakarta maksudnya. Setelahnya ini berjalannya waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan udah bau tahun. 2 tahun setelah kejadian itu, Ciko ini pun menikahi Astri. Dan resepsi yang sangat meriah, sangat mewah ini digelar di desanya dari Astri. Si keluarganya dari Astri ini ya nanggep wayang, menurut pengakuan dari Ciko dulu ketika resepsi ini. Pokoknya pesta ini dibikin semeriah mungkin di desanya Astri ini. Sampai pada akhirnya berjalannya waktu sampai di tahun 2024 sekarang, di mana cerita ini dituturkan kepada kami oleh Mas Ciko. Mas Ciko, Mbak Astri ini sudah berkeluarga, mereka ini sudah punya 4 orang anak, malah anaknya ini udah banyak, dan udah ada yang SMA, ada yang SMP, SD, dan satunya ini masih kecil. Susulan menurut Mas Ciko, ini anak susulan, masih kecil lah, belum sekolah. Jadi kejadian yang sangat luar biasa ini dialami oleh Mas Ciko, Mbak Astri, dan teman-teman yang lain ini. Semoga dari cerita ini, dari kisah ini, kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan setelah dari kejadian rencang semua dialami oleh mereka berdua, sempat mereka berdua ini mendaki ke beberapa gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Karena Ciko ini ketika balik ke sana, nengok si Astri ini di kampungnya, Ciko juga sekalian naik ke gunung dan sempat ngajak Astri ini beberapa kali. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Saya pribadi, Sumarga, mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.